Wajib Nasi Timur bersama Kak Yuni dan Kak Eva. Hayo, adik-adik sudah siap belum ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita hari ini? Wah, ada yang masih tidur Kak Yuni. Ayo, siap-siap yuk. Segera mandi, ganti baju, dan duduk yang rapi. Oh iya, jangan lupa bawa Alkitabnya. Yuk, kita bersiap. Nah, ayo adik-adik, walaupun kita beribadah secara online, tapi tetap semangat ya untuk menerima berkat Tuhan hari ini ya. Yuk, kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik masih tetap semangat ya. Mari kita bangkit berdiri kembali. Kita akan menyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Kristi. Yuk Kak Yuni, kita panggil Ibu Kristi bersama-sama ya. Ibu Kristi. Wah, Kak Eva, Ibu Kristi belum mendengar. Ayo adik-adik, perlu kita panggil Ibu Kristi. 1, 2, 3. Ibu Kristi. Halo kakak-kakak, halo anak-anak. Wow, semua sudah ada di depan kamera. Apakah sudah siap? Mau mendengarkan firman Tuhan? Mau belajar firman Tuhan? Oh iya, baiklah kalau sudah siap, yuk kita mulai. Siapkan Alkitabnya, kita mau buka, kita mau baca bersama nanti dari kitab Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Biarkan Alkitab tetap terbuka, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, mengucap syukur Tuhan karena kami boleh berjumpa lagi dengan virtual di sini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh terus mengikuti aktivitas kami hari ini di sekolah minggu ini dengan baik. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, urapilah, berkatilah kami semua, baik Ibu Guru, baik kami, kiranya Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk berbicara melalui Ibu Guru kami menyampaikannya dan kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami siap belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah berdoa, sekarang kita akan membaca bersama-sama dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Demikianlah. Inilah Injil Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Anak-anak, kita akan belajar dengan tema kita hari ini, aku tidak lelah menjadi penolong.
Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Ya, dari awal tadi Tuhan sudah menyembuhkan siapa? Ya, ibu mertua Simon yang sakit demam. Bu, masa sakit demam minta disembuhkan? Ya, Tuhan Yesus akan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan menolong orang yang menderita, baik itu hanya sakit menderita yang kecil ataupun menderita yang hebat. Tuhan akan menyembuhkan, akan menolong. Itu adalah contoh buat kita anak-anak ya, bahwa kita tidak boleh meremehkan derita orang lain. Ih, kamu cuma jatuh lecet sedikit aja, manja amat. Tidak boleh begitu. Kita harus tetap menolongnya. Kita harus tetap memberikan bantuan. Ya, jangan lupa, penyakit apapun itu, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan, ya, bukan cuma sakit demam, bukan pun cuma sakit jantung, paru-paru, apalagi demam berdarah, apalagi nih sekarang COVID-19, tetap Tuhan bisa mau. Dengan cara bagaimana? Berdoa, selalu berdoa, dan ikuti protokol kesehatan, aturannya. Kalau berdoa saja tapi tidak minum obat, berdoa saja tapi tidak melakukan apa-apa, bisakah? Bisa kalau Tuhan menghendaki. Tetapi kalau Tuhan belum menghendaki, berarti kita harus melakukan yang ditentukan oleh orang-orang cerdik pandai. Oh, kita harus mengikuti protokol. Ya, oh kita harus melakukan hal-hal yang sehat, itu yang harus dilakukan, ya. Begitu juga kalau kita minta pertolongan kepada Tuhan, apapun yang kita minta, Tuhan bisa, ya. Dan Tuhan memberikan contoh kepada kita, memberi pertolongan kepada banyak orang, tidak pilih-pilih. Yang aku suka, no. Yang aku tahu, no. Yang aku sayang, no. Semua yang membutuhkan pertolongan, kita memberikan pertolongan. Kita memberikan bantuan kepada mereka. Sehingga semua orang boleh melihat kasih Tuhan. Dan satu hal lagi yang penting, Tuhan mengajarkan kepada kita kan tadi, bahwa tidak meminta imbalan, tidak meminta upah. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita misalnya membantu mama dan papa, coba lihat di backgroundnya Ibu Goro, ya kan? Ada membantu kan? Ada yang menyapu, ada yang mengepel dengan senyum, dengan gembira, ya. Jadi tidak meminta upah kepada mama dan papa ya. Nih mama dan papa tolong ya, nanti kalau anak-anak mengerjakan tugas, tidak harus selalu diberi hadiah ya, dan tidak harus diberi imbalan. Karena apa? Tolong diingatkan ya mama dan papa, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita melakukan hal-hal dengan sukacita, tanpa meminta hadiah, tanpa meminta imbalan, dan harus dilakukan dengan senang. Ya, tolong ya Mama dan Papa, semua anak-anak akan melakukan bantuan dan pertolongan kepada kakak, adik, mama, papa, oma, opa yang di rumah dengan tanpa meminta imbalan dan tidak dengan bersungut-sungut. Aku terus pagi, siang, sore, aku suruh bantuin, capek. No. Kalau kita melakukan dengan sukacita, pasti anak-anak tidak akan capek, pasti anak-anak tidak akan lelah, ya. Kalau nggak percaya, cobalah praktekkan itu, ya. Dan satu lagi, Tuhan tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi Dia juga menyembuhkan orang-orang yang kerasukan roh jahat.
Roh jahat itu apa sih, Bu? Roh jahat itu adalah misalnya setan. Emang benar ada setan? Kenapa nggak benar? Kita sudah baca tadi kan di Alkitab bahwa Tuhan mengusir roh-roh jahat. Setan-setan kenal Tuhan. Berarti setan juga kenal kita. Kita anak Allah, maka kita yang pasti akan diganggu supaya kita jauh dari Tuhan. Jangan mau, ya. Jadi kita harus lawan. Gimana cara lawannya, Bu? Dalam nama Tuhan Yesus, pergi kamu. Misalnya gitu. Ya, nih untuk yang anak-anak balita ya, nih Bu Goro kasih tahu nih, nanti kalau kamu takut, gelap, mau ke kamar mandi takut, ya, kamu harus berani mulai sekarang, ya sayang ya, gini, dalam nama Tuhan Yesus, aku berani, gitu. Kalau ada yang menakutkan, periksa dulu, kalau masih tetap takut, tembak. Dalam nama Yesus, gitu ya. Jadi pastilah kamu menjadi berani ya, karena Yesus mengajarkan kepada kita bahwa memang setan ada, roh jahat ada, kita harus lawan ya. Kita nggak boleh toleransi dengan roh-roh jahat itu. Kita harus lawan dan kita harus lakukan pertolongan dan bantuan kepada setiap orang dengan gembira dan sukacita. Dan Yesus ada satu hal lagi, dia menyiapkan waktu, walaupun begitu banyak kesibukannya, dia menyiapkan waktu untuk bersaat teduh. Pada pagi-pagi hari dia berdoa, ya kan? Kemudian dicari tadi sama Simon kan? Terus Tuhan bilang, ya udah ayo kita pergi memberitakan Injil ke seluruh Galilea, gitu katanya ya. Jadi anak-anak juga ambil waktu ya. Setiap hari jangan cuma sibuk belajar, jangan cuma sibuk membantu, tetapi ambil waktunya untuk berdoa, membaca Alkitab bersama mama dan papa di rumah. Ya, ingatkan ya, mama dan papa diingatkan. Kalau lupa mama, papa, ayo kita membaca Alkitab sekarang. Kita harus mengambil waktu saat teduh. Gitu ya sayang ya, pinter. Nah, selanjutnya kita melakukan hal-hal itu dengan gembira dan sukacita. Ingat, menolong adalah panggilan yang mulia. Dimulai dari yang sederhana, yang kamu bisa. Ya, Yesus melakukan pertolongan di mana saja dengan sukacita apa yang Tuhan bisa. Ya, jadi anak-anak juga harus lakukan dengan apa yang kamu bisa lakukan dengan sukacita. Apa yang membuat mama suka, apa yang membuat papa suka, lakukan dengan baik. Ya, dan kamu nanti akan dicintai, akan disayangi seperti Yesus. Disayangi, dicari banyak orang. Kalau nggak ada, aduh kemana sih ini? Aku kangen, gitu. Mau kamu begitu? Ya, kalau mau lakukan. Gampang, lakukan saja. Pasti Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada kita. Ya, jangan lupa bersaat teduh. Ya, dan ayat hafalan kita juga mengingatkan kepada kita. Yesaya 41 ayat 6. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Jadi menolong bukan cuma perbuatan tangan saja, tetapi bisa dengan pakai mulut juga. Mengatakan hal-hal yang baik, menasehati, memuji. Ya, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, ada kata-katanya kan, kuatkanlah hatimu. Nah, walaupun aku tidak mengalami, aku hanya bisa memberitahu kamu, kuatkan hatimu ya, tekun berdoa ya, yang kuat ya, kamu hebat ya, gitu. Ya anak-anak ya, itu yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Dari awal kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus meneladankan kepada kita bahwa selalu menolong dengan sukacita dan dengan cinta. Ada banyak orang tidak boleh pilih-pilih yang saya suka, yang saya sayang, no.
semua orang yang membutuhkan bantuan kita lakukan dengan apa tadi? Sukacita, ya. Nah, nanti anak-anak juga akan ada video nih sebentar ya, Miss Kristi akan putarkan video sebentar, dan nanti di rumah anak-anak juga akan membuat video aktivitasnya ya. Videonya apa? Membantu mama dan papa, membantu orang lain, siapa saja terserah ya. Nanti kamu akan membuat video rekaman itu sedikit saja, kemudian akan diserahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu ya sayang ya. Nah, di sini Miss Kristi juga punya contohnya. Contoh orang yang menolong secara rutin, terus-menerus ada hasilnya ya. Terus-menerus ada hasilnya. Dan satu hal lagi yang penting, anak-anak kalau menolong orang tidak boleh meminta imbalan. Ada waktunya kamu di rumah ya, ada waktunya untuk main, ada waktunya untuk menolong, ada saat teduhnya jangan lupa, ada juga waktunya untuk bermain gadget. Boleh Miss? Boleh Bu, boleh dong bermain gadget, kok nggak boleh? Boleh, tetapi sebentar, ada waktunya. Tanya mama, mama papa aku boleh main? Boleh, 5 menit misalnya ya. Jadi mama papa tolong diawasi, jangan biarkan anak-anak sampai sepanjang hari pegang gadgetnya. No, 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 no good. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Mohon dibantu anak-anak untuk melakukan aktivitas yang rutin seperti yang Yesus lakukan. Ada waktunya untuk nonton, main, bekerja, membantu. Ada waktunya juga untuk bersaat teduh. Nah, ini video yang Miss Kristi akan putarkan. Mari kita akan melihat contoh ya. Contoh orang yang melakukan dengan sukacita. Nih ya, orang yang melakukan dengan sukacita. Saja kepada orang, kepada pengemis, tetapi dia juga kepada nenek-nenek tua. เขาจะได้อะไร kepada ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน juga kepada binatang. Oh, ya tanamannya kering, diletakkan di tempat yang berair. Nah, ini bibi-bibi yang ditolong, bibi-bibi tukang sayur. Tiap hari dia menolong, melakukan sampai orang melihat. Heran, orang ini kok selalu memberi dengan sukacita lagi tersenyum. Nah, ya kan? Nih, nenek-neneknya bingung siapa. เขาจะไม่ได้อะไรเลย Lihat, dia bukan orang kaya. Ya, ไม่ได้รวยขึ้น dia orang biasa-biasa saja. Ya, ไม่ได้ออกทีวี dan dia juga masih sekolah. ไม่มีใครรู้จัก Ya, ya kan? Wah, dia ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น bantu lagi dengan senang. Lihat, anjingnya tuh sampai rindu sama dia, mencari. Ingin menjumpainya lagi. Nah, dia ingin memberikannya lagi, tapi tak ada. Oh, ternyata dengan bantuannya anak itu bisa sekolah. Tuhan, sekali. เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ ความรู้สึก Heran kan? Tetap saja dia lakukan. ได้เห็นความสุข Itu yang bisa dia lakukan. Ya. ได้เข้าใจ Dia adalah orang biasa. Dilihat ได้ความรัก dengan orang yang melakukan. ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ Oh ya,
Akhirnya tanaman yang tadi mati, kering, sekarang bisa berbunga indah dilihat. Itulah contoh video menolong dengan sukacita. Ya, kita lakukan firman Tuhan, meneladani Tuhan Yesus, menolong, membantu dari yang aku bisa dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Yesus, aku tidak akan lelah menjadi penolong, asalkan Engkau menuntun kami dan menolong kami untuk boleh belajar terus mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau terus menjalankan tugas kami untuk menjadi penolong dan pembantu bagi setiap orang yang menderita di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk kita bangkit berdiri lagi ya. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita dengan lagu Aku Percaya. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Adik-adik, sekarang kita saatnya mengumpulkan persembahan ya. Bagaimana caranya Kak Yuni? Adik-adik dapat mengumpulkannya dengan cara dititipkan ke orang tua, ke mama papa, atau bisa ditransfer ke rekening gereja atau kepada pengurus kelompok. Nah, dalam mengumpulkan persembahan, kita akan diiringi dengan lagu Kasih ya. Oke, adik-adik, kita bernyanyi dengan gerakan ya Kak Yuni ya. Semangat ya. Kasih.
bangkit berdiri. Kita bawa persembahan ke dalam doa ya. Diakhiri dengan bernyanyi doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang mengalir kepada kami tiada henti. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini Engkau berkati Tuhan, sehingga boleh memperluas kerajaan-Mu di bumi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak di seluruh bumi ini Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu agar dapat selalu bersyukur untuk setiap karunia-Mu. Berkati kami dalam belajar Tuhan, walaupun kami anak-anak-Mu belajar secara online di rumah, kiranya kami boleh mengikutinya dengan baik, sehingga apa yang kami pelajari boleh menjadi bekal kami di kemudian hari. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, berkati orang tua kami dan berilah kesehatan, sehingga dapat tetap bekerja dan melakukan aktivitas dengan baik. Untuk gereja Tuhan, berkati gereja kami agar tetap menjadi suluh bagi kami anak-anak-Mu. Berkati pendeta, para pengurus, dan majelis, sehingga boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu. Untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, kiranya Tuhan lindungi, berkati para pemimpin negara kami Tuhan, dan berikan mereka kebijaksanaan. Berikanlah kesehatan untuk kami semua Tuhan. Kiranya pandemi ini segera berakhir. Doa ini kami naikkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami doa Bapa Kami, yang kami akan nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik, masih tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita hari ini. Yuk, kita masih berdiri dan kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu penutup Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baiklah, anak-anak yang mencintai Tuhan Yesus, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.